Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala khawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah sholat duhur yang dimuliakan Allah, kerja adalah sebuah tuntutan hidup. Sebagai tanda bahwa seseorang itu hidup, dia harus bergerak, dan kerja itu intinya adalah gerak. Baik itu gerak tubuh maupun gerak pikiran. Maka bekerja menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan karena dapat menjaga wibawa dan kehormatan diri. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada sebuah cerita di suatu siang hari yang cukup terik, tampak seorang lelaki setengah baya sedang mengumpulkan kayu bakar di depan pintu rumahnya. Lalu kedatangan seorang pengemis muda. Ia tampak berpakaian lusuh, berbadan dekil, dan salah satu tangannya agak cacat. Si pemuda dengan sopan berkata, "Bapak yang baik, bolehkah saya minta sedikit makanan dan minuman? Saya dari pagi belum makan. Tolong beri sedekah makanan untuk orang seperti saya ini." Dengan senyuman lembut tapi tegas, bapak itu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus tetap mengerjakan suatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya kerjakan?" Segera lelaki itu menunjuk ke arah tumpukan batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan raut muka terkejut, si pemuda menjawab, "Maaf Pak, bagaimana saya dapat memindahkan semua batu bata itu dengan sebelah tangan saya seperti ini?" Pengemis muda itu tampak keberatan. "Kalau ingin makan siang, kamu harus membayar harganya. Tidak ada makan siang yang gratis. Silahkan kerjakan, atau kalau tidak mau, pergilah dari sini." Mendengar ucapan tegas si bapak, meski lapar, si pemuda itu melakukan pekerjaan yang diminta. Kira-kira 1 jam kemudian, dengan keringat bercucuran, pemuda itu pun akhirnya dapat menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya. Ia juga menerima uang tambahan sebagai imbalan hasil kerja kerasnya. Dia mengucapkan terima kasih dan kemudian berpamitan pergi. Waktu pun terus berjalan dengan cepat. Kira-kira 10 tahun kemudian, bapak itu kembali kedatangan tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, dia menatap pemuda berpakaian rapi dan berkesan mahal yang ada di hadapannya. Dengan senyum ramah, pemuda itu menjabat tangan si bapak dan menyapa, "Bapak masih ingat saya?" Pemuda dengan sebelah lengan cacat yang 10 tahun lalu pernah minta makan kemari. Si bapak menganggukkan kepala dengan mata berbinar. "Iya, Bapak tentu ingat pada anak muda yang bekerja keras memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah. Apa yang bisa Bapak bantu?" "Saya menyempatkan diri kemari ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Berkat pelajaran tidak ada makan siang gratis yang Bapak ajarkan kepada saya waktu itu, saya menyadari ternyata saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Mulai saat itulah saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa fisik yang kurang lengkap
bukan berarti harus menunggu belas kasihan dari orang lain. Dan saya merasa sangat bersyukur sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang cukup sukses, ucapnya. Setelah bercerita kisah perjuangan hidupnya, ia menyodorkan selembar cek kepada si bapak. Pak, mohon terimalah cek ini sebagai tanda terima kasih saya, dan silahkan isi sendiri angkanya. Dengan mata berkaca-kaca, si bapak berkata, terima kasih atas perhatian dan niat baikmu, nak. Tapi maaf, bapak tidak bisa menerima ini. Bapak masih sehat, tidak kurang suatu apapun. Bisa melihat kamu sukses, bapak sudah sangat bahagia. Yang penting, tularkan semangatmu pada orang lain, ucap si bapak sambil mengembalikan cek kepada si pemuda. Hadirin jamaah rahimakumullah, hakikat hidup di dunia ini adalah perjuangan dan kerja keras. Tanpa kerja keras, hidup akan terasa hambar dan tidak nikmat. Itu sebabnya manusia harus berjuang sekuat tenaga demi memenuhi segala kebutuhannya serta memenuhi kewajibannya kepada Allah dan sesama manusia. Kerja keras berarti berusaha seoptimal mungkin agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kerja keras juga merupakan kerja pikir secara serius dalam melakukan sebuah pekerjaan, kemudian diiringi dengan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang dihasilkan dari usaha dan kerja keras niscaya akan mendatangkan kenikmatan yang tidak ternilai. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kelezatan maupun kenikmatan kecuali dicapai setelah berlelah-lelah, bercapek-capek. Satu karakter yang diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya adalah setiap muslim wajib bekerja keras. Umat Islam tidak diizinkan untuk bermalas-malasan. Salah satu ayat di dalam Al-Quran menyatakan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Bahkan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, fa idza faraghta fansab. Ketika telah selesai satu pekerjaan, kerjakanlah pekerjaan yang lain. Itu artinya Islam memang sangat concern dengan yang namanya kerja keras. Hadirin rahimakumullah, namun jangan lupa kerja keras kita harus dibingkai paling tidak oleh dua hal. Yang pertama, ketika kita bekerja keras, kita pastikan yang kita kerjakan adalah sesuatu yang halal. Yang kedua, jadikan kerja keras itu sebagai ibadah kepada Allah dengan meniatkan untuk mendapatkan ridho darinya semata. Ada beberapa bentuk penat yang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya, yakni penat mencari nafkah, penat mencari ilmu, penat beribadah, penat berdakwah, penat berjihad, dan penat mengurus umat. Dengan kita bekerja keras dan terus berusaha, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, institusi kita Unisula memang sudah meraih berbagai macam prestasi. Akreditasi institusi unggul, sarana dan prasarana pembelajaran lengkap serta sangat memadai dan lain sebagainya. Tapi apakah kemudian kita lantas berpangku tangan
leha-leha dan tidak mau bekerja keras. Disitulah dan dalam berbagai lain hal kita tetap harus bekerja keras dan terus berusaha dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Bagi kita, kerja keras tentu harus diiringi dengan kerja cerdas, yakni tidak hanya mengandalkan fisik atau tenaga saja, melainkan adanya peran otak di dalam berpikir kreatif dan inovatif untuk melakukan suatu tindakan atau aktivitas secara lebih efisien dan efektif. Di samping itu, kerja yang terbaik adalah kerja yang melibatkan Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita modal untuk bekerja dan untuk siapa kita sesungguhnya bekerja. Ikhlaskan batasan kemampuan tubuh, pikiran, dan jiwa. Jadilah tangannya di dunia dan serahkan semua hasil kerja lainnya kepada Allah. Itulah kerja ikhlas. Ada sebuah semboyan dari kaum hedonis, orang-orang yang memuja kenikmatan. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Lah kok enak men, apa bisa kita begitu? Oleh karena itu tidak perlu kita terpengaruh dengan semboyan seperti itu. Mari kita kerja keras, kita kerja cerdas, dan juga kerja ikhlas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.